Halo, selamat datang di channel Muhammad Ainul. Oke, kali ini kita buat sistem kita jadi ada otomatis logoutnya ya. Jadi kalau nggak ada aktivitas dalam waktu tertentu, maka kita akan set sistemnya otomatis logout ya. Atau si user harus login lagi gitu ya. Oke, jadi misal kayak gini ya. Nah, ini dia udah login, jadi misalkan didiemin ini gue set 5 detik doang nih. Nah, jadi kalau nggak ada aktivitas dalam waktu yang kita tentuin, ini contohnya 5 detik, maka otomatis akan logout sendiri. Oke, jadi sekarang teman-teman buka codingan projectnya, masuk ke folder yang namanya application. Template kita kan ada di views ya. Views, template, ini kita mainnya di JavaScript ya teman-teman. Nah, ini kita taruh di bottom aja, yang di footer bottom. Jadi kita akan main dengan yang namanya date di sini. Time lah ya istilahnya. Jadi gini. Misal kita punya variabel, sebut saja namanya mawar gitu ya. Bukan ya. Misalkan logoff, ini bebas yang nama variabel. Jadi gue kasih nama logoff biar istilahnya ini buat parameter untuk set logoffnya. New date. Oke. Kemudian si logoff ini mau kita apain? Nah, si logoff ini atau date-nya ini kita akan tambahin sejumlah waktu yang mau kita tentuin berapa lama dia akan logoutnya atau logoff otomatis gitu ya. Jadi log off dot, jadi di JavaScript ada yang namanya set seconds gitu ya. Nah ini kita mau set jadi berapa secondsnya, jadi log off, kita tambahin si log off-nya dengan kita tambahin dengan gini, kita ambil dulu seconds dia saat ini ya. Jadi kita dapetin dulu dia ada di detik berapa sekarang nih. Ya. Nah, detik dia saat ini kita akan tambahin. Contohnya misalkan 5 ya. Jadi nanti sih di praktek benernya ya entah mau dibikin 10 menit, 15 menit atau bebas ya teman-teman mau setnya berapa. Ini biar cepat, kita nggak tunggu terlalu lama, kita coba tambahinnya pakai detik, 5 detik gitu. Setelah ditambahin, nah, kemudian kita jadiin date lagi si logoff-nya. Logoff. Berarti kan ini nilai si logoff-nya udah, tadinya dia nilainya adalah waktu saat ini, kemudian udah kita tambahin 5 detik nih. Nah, jadi si logoff-nya sekarang nilainya kita ubah lagi. New date dari si logoff. Gitu. Jadi nilai si logoff ini kita tibain lagi nih dengan nilai yang barunya gitu ya. Kalau teman-teman bingung dengan namanya kok sama semua gini, ini bisa dengan logoff new gitu ya. Logoff new nilainya adalah nilai dari logoff ini gitu. Karena kita nggak butuh nilai sebelumnya, jadi ini gue tiban aja deh gitu. Gue tiban aja semuanya. Jadi gue tiban aja nilainya. Nah kalau udah gini, kemudian kita butuh interval. Jadi ada waktu yang running terus buat ngecek kondisi waktu sekarang ini apakah sudah lebih besar dari waktu yang kita tentuin. Kalau sudah lebih besar kan kita akan terminate ya sessionnya atau kita logout gitu ya. Oke, kita bikin intervalnya, kita bikin variabel karena kita akan clear nanti intervalnya kalau sudah logout ya. Kita sebut saja nama variabelnya logoff itu, oke, simple. Kemudian kita set interval. Oke. Nah, intervalnya kita pakai anonymous function ya. Atau gini deh, kita bikin function, jangan pakai arrow function. Oke, gini. Intervalnya kita set 5 detik ya, dalam 5 detik.
Ini bisa juga tiap detik ya kita cek, karena ini kita setnya dalam 5 detik nih dia ada perubahannya. Ini kita setnya ini aja, karena kalau kita set per detik pun ya kondisinya ya nggak ada perubahan, dia nggak lock juga gitu istilahnya. Jadi kita buat lagi variabel misalkan now, waktu sekarangnya, new date. Memang ini kita mainnya dengan waktu aja ya. Hati-hati dengan waktu berharga. Wow. Kita akan cek kalau now itu waktu sekarang ya. Waktu sekarangnya lebih besar dari si waktu lockoff yang udah kita tentuin. Maka ini kita akan terminate sessionnya, atau kita lockout lah istilahnya, atau lockoff gitu ya. Maka window dot location dot assign, kita pindahin nih dia routingnya, atau kita lariin ke halaman apa gitu ya kan. Nah ini kita lariin ke halaman yang namanya logout paste URL. Kita arahin ke halaman logout dia. Login terus miring out. Gitu. Oh ini di dalam sini ya. Gini. Jadi kalau dia melebihi waktu yang udah kita tentuin, kita akan redirect dia ke halaman logout gitu ya. Oke, kemudian kita clear intervalnya biar nggak running terus. Interval, oke, interval dari interval logout gitu. Oke, gampang ya. Interval logout. Oke, kita coba ya. Kita coba aja. Kita logout, kita login. Ada error nggak ya? 5 detik. Nah, sip. Oke, sukses ya. Login. Cuman misalkan dia udah login, dia misalkan lagi ngetik ke sini, dia mau buka halamannya lah. Kau udah logout aja nih. Dia belum ngapa-ngapain. Nah, harusnya kalau ada aktivitas dari user, misalkan kalau kayak sistem kita kan, kalau ini kan dia nggak akan, kalau nge-refresh kan nggak istilahnya keset ulang lagi ya. Tapi kalau yang pakai Ajax nih kan dia nggak keset ulang nih. Tuh. Nah, berarti saat ada aktivitas user, kita akan set ulang lagi waktunya. Dimulai dari saat user itu melakukan sebuah aktivitas gitu lah ya. Oke. Jadi gini. Kita pakai jQuery aja biar gampang. Atau kalau teman-teman mau pakai native atau vanilla JavaScript boleh. Kalau gue pakai jQuery aja biar gampang. Oke, jadi di body ya. Jadi ini kan body nih. Jadi body kita kasih event aja saat body ada di klik aja ya. Maka akan ngeset ulang waktunya. Jadi body.onClick function, oke biasa ini. Nah, saat diklik misalkan kita coba kita console.log dulu deh ya. Log jalan nggak ini ya. Oke. Coba kita login. Kita buka inspect console, ini keburu logout duluan ini. Oke. Kita coba kita klik. Nah, jadi saat klik ini kita akan tambahin nih si lockoff-nya, bukan tambahin ya, istilah kita set ulang lagi gitu. Oke, ini kita biarin dulu. Jadi si lockoff-nya ini lockoff sama dengan new date gini. Nah, kemudian si lockoff-nya kita set lagi. Lockoff sama dengan bukan sama dengan ya. Lockoff.set
set secondnya dengan log of dot get seconds, kita tambahin 5 detik lagi. Kemudian log off sama dengan new date dari log off, gitu ya, sama lah ya kayak yang di atas, jadi kayak gini. Oke, coba kita console.log si log off-nya ya, log off saat kondisi sudah kita tambahin. Oke, login 5 detik, tunggu ya, logout. Nah, oke, coba kalau kita klik nih di sini. Nah, ini kan nampil nih. Jadi nggak logout nih. 1, 2, 3, 4. Oke, kita klik lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nggak klik nih ya. Oke. Nah, logout ya. Jadi gitu. Sip ya. Keren. Nah, gimana kalau kondisi waktunya sudah habis gitu ya, atau session loginnya kita ini, kita nggak alihinnya ke sini, kita alihin ke halaman logoff. Jadi kan di admin LTE itu ada page untuk apa ya dia, logoff-nya ya, kita manfaatin aja itu. Kalau nggak salah dia ada di pages atau extra ya. Oh, extra. Nah, lock screen. Nah, nanti kalau udah habis nih sessionnya, otomatis kita arahin ke sini aja. Ya. Kita bikin view aja di sini nanti, sama bikin controller baru. Kita copy aja dari sini. Jadi teman-teman ingat ya, sistem kita ini udah HMVC, jadi kita di modul file kita. Nah, di sini login, ke folder login, views. Nah, sini kita buat misalkan log off ya. Log off underscore v.php. Kita paste aja di sini. Oke, kita biarin dulu di situ. Nah, kemudian kita buat controller log off di sini. Public function log off. Itu ya. Kita arahin ke view aja dulu ya. This load view. Jadi kita punya yang namanya log off underscore v. Ini ada kurang. Oke. Ini kita perlu kirim data ya, tapi kita coba gini dulu. Nah, berarti di sini kita ubah jadi bukan ke logout tapi log off. Benar ya tulisannya? Log off. Oke, sip. Coba ya. Kita ke sini, kita login. Action not allow. Ini kayak ada salah. Public function log off. Login. Nah, oke. Kita tungguin. Nah, ini udah lari ke logout. Nih kenapa kayak gini? Ini perlu kita koreksi di bagian sini. Jadi ini kita akan replace dengan ya ini ya, base URL. Oke. Jadi ini ke base URL kita, kemudian plugins, ini kan aset kita di sini ya, CSS-nya. Oke, sip. Kita tunggu 5 detik. Nah, dia logout ya. Dia masuk ke halaman logout. Oke, nanti jadi si user tinggal masukin password aja nih. Kalau kondisi dia ke logout ya. Jadi nggak harus masukin username sama password. Oke.
Jadi kayak gitu. Kita perlu tambahin, jadi di sini perlu kita kirimin yang namanya username-nya nih. Jadi data, kita kirim data di sini nanti ya. String data. Oke, ini bisa juga gini ya nulisnya. Kita akan kirimin username kita akan nick ya, apa-apalah kita set nick aja. This session nick. Jadi kita kirimin nick ini nanti ke sini. Oke, simpen. Berarti di sini kita buat input type, nanti hidden ya. Ini coba kita pakai teks dulu. Name sama dengan, kita kasih nama name-nya nick, value-nya otomatis yang kita dapat dari tadi namanya username ya. Username. Oke. Ini kita minimize saja. Tutup. Session nick. Nice. Username ada di session nick. Oke. Kita coba dulu ya. Kita coba aja. Nah, keisi nih. Nah, ini password nih karena sebelah-sebelahan jadinya nih. Udah dapet ya. Tapi ini nanti kita buat jadi dapat ya. Tapi ini kita buat jadi hidden. Oke. Cuma nih kalau kondisi dia di sini udah lockoff ya, misalnya dia balik ke sini, sessionnya tetap login nih, jadi nggak perlu masukin password, bisa tuh ya. Jadi ini perlu kita tambahin di sini. Jadi session loginnya kita destroy. This session kita unset user data. Apa yang mau kita unset? Oke, kita berhasil login ya. Kan kalau berhasil login ini kita patokannya di session ini ya, berhasil login gitu. Oke, simpen. Kita coba balik lagi. Harusnya kalau udah ke lockoff nih dia nggak bisa balik lagi ke sini ntar. Guys, salah. Unset, ada typo. Kita back. Kita ke sini dulu ya. Login dulu. Agak tunggu 5 detik. Oke. Nah, ini harusnya dia nggak bisa ke sini lagi. Nah, sip. Jadi dia harus login. Karena sessionnya udah kita destroy. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, code. Nah, sekarang kita tinggal buat action ininya nih. Ini kan belum ada ya. Oke, jadi kita akan eksekusi di sini. Kita kasih action nih. Metodenya post ya. Kemudian actionnya kita arahin ke biasa base URL. Kita arahin ke ini ya, cek login gitu ya. Base URL, kemudian login ini
berarti base URL login. Ini kan kalau login itu, nah kita eksekusinya di halaman login juga ya. Jadi kalau ada post, dia akan masuk ke sini. Tapi kita perlu sertain CSRF nih. Jadi kita itu aja di sini CSRF. Itu. Ini kita perlu functionnya. Ini kita coba dulu ya. Kita balik lagi ke sini, kan harus login. Kita tunggu. Udah kurang ya. Ini button, harusnya type-nya submit nih. Kita balik lagi, login lagi. Tunggu 5 detik. Oke. Ini kan loginnya admin, passwordnya 123456. Coba ya. Password harus diisi. Oh, ini belum ada name-nya. Oke, name sama dengan password. Ini udah berhasil nih harusnya nih. Oke, masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Nah, sip. Keren ya. Mantap. Mantap jiwa. Waduh, udah kelopot aja deh. Cepet banget. 5 detik doang sih ya. Ini 5 detik. Oke. Nanti kan prakteknya harusnya nggak pakai detik ya, kita nambahinnya. Nah, ini kita pakai menit deh. Set. Ada lagi yang namanya set minutes. Set minutes gini ya. Nanti ini get minutes. Minutes gini. Oke. Ini kita copy aja ya, karena identik ya. Jadi ini berarti ditambah 5 menit. Itu ya. Get minutes, set minutes. Jadi menitnya yang kita set sekarang, menitnya kita tambahin dengan kondisi waktu dia sekarang, kita tambahin 5 menit gitu. Jadi kalau kita login nih, ini 5 detik nggak kelokot ya. Nunggu 5 menit baru dia logout. Oke, sip ya teman-teman. Gua rasa udah cukup karena udah berhasil. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.